Nah, kita mulai dari interview ya, teman-teman. Tuh. Jadi, di sini saya juga 4 poin aja, biar teman-teman nggak lupa. Eh, 4 poin yang menurut saya paling penting untuk teman-teman nanti persiapan interview. Nah, interviewnya kapan sih? Nah, ini juga tergantung teman-teman. Kalau teman-teman misal daftar di program saya kemarin, tapi nggak pakai beasiswa, bisa jadi teman-teman nggak perlu interview. Nah, tapi biasanya kalau teman-teman ketika tadi ngisi application form dan teman-teman ngechecklist kalau teman-teman mau diconsider untuk NUS scholarship, biasanya teman-teman akan diundang untuk interview. Nah, kapan? Nah, ini juga cukup random, teman-teman. Teman-teman nggak bisa tahu kapannya, tapi estimasi, misal teman-teman jadikan application window di NUS tadi kan dimulai dari Agustus sampai dengan Desember, gitu, teman-teman. Itu proses teman-teman apply. Nah, biasanya kalau teman-teman shortlisted untuk interview, bisa diasumsikan kalau interviewnya nanti akan dilangsungkan awal-awal di tahun depannya, gitu. Jadi ketika teman-teman apply di tahun 2024, teman-teman akan dapat jadwal interview mungkin sekitar dari range eh, Januari, Februari, eh, Maret, April itu di tahun 2025-nya gitu, teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti udah dapet undangan untuk interview, biasanya itu pun juga mereka akan fleksibel, mereka akan menanyakan dulu teman-teman ini bisanya kapan dan lain sebagainya. Nah, ketika udah dijadwalkan pun sebenarnya teman-teman juga masih bisa nego. Nah, enaknya ini teman-teman, nggak harus strict yang mereka menentukan secara satu arah gitu, teman-teman. Enaknya di situ. Nah, kita lanjut ke poin-poin yang pertama. Yang pertama adalah balik lagi. Ini mungkin teman-teman udah bosen ya, saya bilang why kayak gitu. Tapi kenapa sih ini kok saya ulang-ulang? Nah, ini adalah ibaratnya adalah alasan utamanya lah, teman-teman. Itu semacam apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu semacam kaosnya itu apa? Teman-teman itu why-nya apa gitu. Jadi kalau teman-teman kalau misal di dunia profesional, bahkan sebenarnya sebelum mengidentifikasi pertanyaan why-nya, teman-teman kan biasanya punya problem statement juga ya gitu. Misal teman-teman ada concern gitu di bidang lingkungan gitu, di bidang climate change gitu. Mungkin teman-teman dari situ bertanya, kenapa sih ini terjadi kayak gitu? Kenapa sih kok ini semakin tahun semakin memburuk meskipun secara perkembangan teknologi kita ini sebenarnya lebih baik gitu dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kok kenapa kita masih belum bisa nih gitu mencegah gitu climate change atau apapun itu gitu. Nah, biasanya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu yang kalau dari pengalaman saya bisa teman-teman jadikan foundation gitu untuk menyusun garis besar atau why besarnya atau problem statement teman-teman kayak gitu. Misalkan ketika saya apply kemarin adalah saya punya pertanyaan besar nih teman-teman di yang saya bawa gitu ketika daftar. Pertanyaan saya adalah kenapa sih gitu? Ketika kalau kita lihat dari grafik historis, perkembangan ekonomi dan lain sebagainya di tiap-tiap negara, khususnya Indonesia atau negara-negara di Asia Tenggara, kita selalu apa ya di project yang bagus lah, tracknya itu bagus dan lain sebagainya. Banyak indikator-indikator yang menunjukkan kita ini selalu lebih baik gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi kenapa pertanyaan saya itu sebenarnya adalah simple aja. Kenapa sih kok dengan apa ya dengan grafik-grafik yang banyak tadi yang seolah-olah apa ya kalau bisa kita simpulkan adalah kita ini lebih baik, kita lebih kaya dari sebelumnya, kita lebih lebih berbudaya, lebih berpengetahuan dari sebelumnya. Tapi kenapa gitu di saat itu juga masih banyak sekali disparitas entah ekonomi, disparitas ilmu pengetahuan terkait climate change atau sustainable itu masih tinggi gitu di Asia Tenggara gitu. Nah, kenapa saya angkat juga Asia Tenggara? Jadi memang eh, terlepas dari fokus saya memang pengen fokusnya di bidang Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, memang NUS ini adalah, atau khususnya di Lee Kuan Yew School of Public Policy, mereka biasanya mencari orang-orang yang benar-benar curious gitu sama Asia gitu. Meskipun kalau teman-teman
mungkin udah mulai menggali ya di univ-univ di luar, univ-univ di UK atau di Eropa, mainland atau di US. Nggak sedikit dari mereka yang menawarkan program-program Asia. Tapi masalahnya kan lokasi mereka jauh ya teman-teman gitu. Jadi ibaratnya kalian dikasih tahu apa itu Asia sama orang-orang yang eh, jarang ke Asia, mungkin nggak pernah ke Asia, jadi mereka nggak pernah merasakan eh, secara langsung gitu, first hand gitu, Asia itu gimana, Asia itu di mana, Asia itu kayak gimana, kayak gini dan sebagainya. Nah, itu Asia Fokus ini sebenarnya adalah apa ya? Flagship perspektif yang ditawarkan sama Lee Kuan Yew School of Public Policy gitu, teman-teman. Jadi makanya dalam komposisi cohorts atau program di tiap tahunnya, misal di tiap di angkatan saya itu teman-teman, itu biasanya nationality itu sangat diverse itu teman-teman. Jadi di kelas saya aja dari 26 mahasiswa, nationality-nya itu ada sekitar 9. Di angkatan saya dari 240-an mahasiswa, mungkin nationality-nya itu bisa lebih dari 30-an gitu teman-teman. Jadi di sini penting apa salah satu tanda kenapa kok banyak orang-orang dari US, dari Eropa, dari Asia Selatan, dari manapun itu dari Australia, mereka datang nih ke NUS ini. Kenapa? Karena secara geografi sangat strategis, ada di tengah-tengah. Secara ekonomi juga sangat strategis gitu. Jadi yang ditawarkan NUS ini sebenarnya adalah first hand perspektif terkait Asia kayak gitu. Yang mana undeniably Asia ini sangat growing ekonomis. Mungkin di beberapa tahun ke depan mungkin lebih dari 50% populasi akan ada di Asia, lebih dari 50% perputaran uang akan ada di Asia. Jadi dari potensi signifikansi tersebut, ini bisa jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan. Apalagi kalau teman-teman tadi berangkat fokusnya adalah mungkin di Asia kayak gitu. Jadi itu bisa di-highlight juga teman-teman ke nya tadi gitu. Nah, terus eh, jangan lupa juga setelah teman-teman tahu why-nya, itu bisa disambungkan lagi ke jurusan yang teman-teman mau apply. Misal kalau saya adalah tadi ya, kenapa ada disparitas di Asia Tenggara ini semakin tinggi dan lain sebagainya, environmental degradation semakin tinggi, meskipun kita sebenarnya relatively selalu lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Nah, itu bisa bisa kemarin saya sambungkan gitu di program International Affairs karena sangat-sangat relevan dan seperti itu di mata kuliahnya, profesornya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus teman-teman biasanya juga harus disiapkan juga teman-teman kayak pertanyaan kenapa sih teman-teman harus teman-teman gitu. Meskipun kalau interview dari beasiswa scholarship di luar itu biasanya nggak nggak sesering di Indonesia yang menanyakan semacam kenapa dirimu layak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini lebih kayak persiapan untuk membentuk confidence teman-teman aja nih gitu. Kenapa kok teman-teman ini layak gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke mindset yang teman-teman harus punya. Teman-teman harus paham why-nya kenapa, gimana cara connecting the dots dengan jurusan dan beasiswanya. Terus kenapa kok teman-teman ini sekiranya cocok nih? Mungkin karena pengalaman teman-teman, mungkin teman-teman belum punya pengalaman sama sekali, tapi teman-teman tawarkan adalah prospek ke depan, passionate teman-teman, semangat belajar teman-teman dan itu menurut saya sebenarnya juga udah cukup gitu untuk convincing dari uh, application atau admission committee-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya poin kedua ini sebenarnya simpel, sebenarnya terkait lebih ke struktur dari mungkin dari personal statement-nya, mungkin dari khususnya nanti ketika interview ditanya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pakai metode STAR itu. Meskipun sebenarnya banyak ya teman-teman yang metode-metode yang bisa teman-teman explore, tapi ini yang cukup common dan sebenarnya paling simpel lah secara logical flow-nya itu simple gitu. Jadi mulai dari situationnya apa, kayak gimana, terus task yang teman-teman punya apa,
sampai dengan actionnya apa dan result. Jadi ini sebenarnya lebih ke kayak eh, apa ya, logical flow paling simple, makanya di sini yang saya pilih. Meskipun kalau misal teman-teman punya cara lain itu nggak apa-apa banget kayak gitu teman-teman. Yang penting adalah tadi teman-teman bisa meng-highlight impact dari teman-teman tadi, entah itu impact yang teman-teman janjikan di masa depan atau impact yang udah pernah impact yang pernah pernah dibuat lah di sebelumnya kayak gitu. Nah, misal dan itu sebenarnya simple aja teman-teman. Misal eh kita kasih contoh misalkan eh, teman-teman ada di situasi gitu, misalkan teman-teman menjabat sebagai ketua panitia seminar internasional di sekolah atau kampus teman-teman gitu misalkan. Nah, teman-teman ternyata punya waktu 3 minggu aja untuk mempersiapkan acara, khususnya pembicara untuk seminar tadi kayak gitu. Nah, kita lanjut ke tasnya. Tugas teman-teman adalah bertanggung jawab nih, memastikan acara tetap berjalan lancar gitu, meskipun tadi ya waktunya sangat terbatas. Gitu. Nah, kita lanjut nih ke actionnya. Nah, actionnya apa? Nah, teman-teman misal, teman-teman dalam waktu itu, teman-teman membagi tim menjadi mungkin katakanlah 3 kelompok gitu. Misalkan yang pertama untuk logistik, yang kedua publikasi, terus yang ketiga mungkin partnership atau sponsorship gitu. Dengan tentunya dengan timeline yang jelas gitu. Nah, jadi teman-teman eh, actionnya di situ jelas gitu. Jadi untuk menghadapi situasi tadi dengan tugasnya teman-teman yang itu tadi memastikan eventnya tadi berjalan lancar, actionnya itu jelas gitu teman-teman. Nah, terus yang terakhir adalah resultnya gitu. Nah, teman-teman bisa jelaskan, oh dengan situasi yang mepet tadi deadline-nya, dengan tanggung jawab yang besar untuk memastikan lancarnya acara tadi, terus dengan action yang teman-teman udah ambil tadi, ternyata menghasilkan result yang bagus. Misalkan dari seminar tadi teman-teman berhasil menghadirkan 300 audiens gitu misalkan, atau mungkin eh, teman-teman bisa mendatangkan pembicara dari univ-univ atau dari institusi yang mungkin bergengsi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus bisa jadi teman-teman juga dapat review yang positif dari audiens, dari pembicara seminarnya, atau bahkan dari mungkin venue atau semua yang terlibat lah dalam proses tadi. Nah, gampangnya kayak gitu teman-teman flow-nya. Jadi ketika misal teman-teman dijelaskan, oh memang dulu ngapain aja di S1 misalkan. Nah, tadi teman-teman jelaskannya kayak gini. Nah, fungsinya metode kayak gini itu adalah sebenarnya biar bisa menjelaskan flow dari teman-teman, gimana sih teman-teman struggle, teman-teman mendapatkan tugas yang kayak gimana, responsibility yang gimana, tapi despite itu tadi teman-teman masih bisa mendeliver result kayak gitu. Nah, fungsinya adalah kayak gini. Ini untuk menjelaskan karena biasanya kalau teman-teman ditanya dan belum terbiasa menjelaskan atau menjawab interview, biasanya teman-teman kan grogi ya, grogi dan biasanya jawabannya akan kemana-mana gitu teman. Bisa jadi teman-teman menjelaskan actionnya dulu. Oh, saya menjelaskan, mungkin teman-teman menjelaskan, oh actionnya gini-gini, researchnya gini-gini. Tapi teman-teman nggak ngasih tahu nih, responsibilitasnya sebenarnya apa, situasinya kayak gimana gitu. Bisa jadi teman-teman juga menjelaskan situasi sama aksi aja, tapi teman-teman nggak bisa menjelaskan result kayak gitu. Nah, biasanya disadvantage-nya adalah ya reviewernya kadang informasi yang didapat itu nggak komplit gitu teman-teman. Jadi, oh mereka jadinya cuma bisa menangkap kalau teman-teman ini actionnya bagus gitu. Mereka nggak bisa menangkap kalau teman-teman ini bisa ngedeliver result juga kayak gitu. Nah, ini sebenarnya adalah default aja karena mereka kan menangkap apa yang mereka dengar kayak gitu teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah ini yang salah satu yang penting juga yaitu adalah harus autentik teman-teman gitu. Jadi mungkin yang teman-teman expect ketika teman-teman mendaftar beasiswa, teman-teman harus menjadi orang yang paling wah, harus yang wow, pengalamannya harus wow kayak gitu. Jadi
karena pressure itu tadi teman-teman menganggap oh pengalamanku kayaknya biasa-biasa aja, tapi gimana sih cara memoles yang apa ya agak berlebihan lah mungkin tadi terkait dengan seminar tadi mungkin partisipannya 300 terus teman-teman memfabrikasi gitu. Oh meskipun pesertanya 300 yang daftar mungkin 1.000 gitu dalam waktu terbatas tadi gitu. Yang mana itu sebenarnya kan nggak beneran kejadian gitu. Atau teman-teman ketika ditanya gitu mungkin keunggulannya apa gitu-gitu atau expertise-nya apa teman-teman menambah-nambahkan lah. Jadi teman-teman akhirnya nggak jadi autentik gitu. Nah, disadvantage-nya adalah sebenarnya karena reviewer itu kan biasanya mereka pengalamannya udah banyak banget ya, jam terbangnya udah tinggi. Nah, biasanya mereka akan bisa notice kalau teman-teman ini kayak pretending aja kalau teman-teman ini punya ini pernah melakukan ini walaupun sebenarnya belum pernah. Nah, itu biasanya mereka bisa paham teman-teman ketika mereka teman-teman melakukan itu tadi. Jadinya mereka biasanya kan menggali-gali. Nah, ketika teman-teman nggak autentik, teman-teman ketika udah nggak autentik tadi, ketika ada follow up questions, teman-teman akan mikir lagi, aduh, apa lagi nih? Yang mana mungkin teman-teman nggak persiapkan sebelumnya gitu kan. Jadinya di sini akan jadi kelemahan teman-teman tadi gitu. Jadi yang dicari biasanya itu bukan yang wah atau gimana, tapi autentik aja, dijelaskan aja passion teman-teman apa. Mungkin kalau emang sebelumnya nggak ada pengalaman, itu juga nggak apa-apa, tapi dijelaskan aja. Oh, meskipun nggak punya pengalaman, mungkin teman-teman memang passionnya di sini, minatnya di sini, ada kemauan tinggi gitu untuk selama studi nanti. Mungkin misalkan karena nggak ada pengalaman, makanya berniat di saat udah keterima nanti akan mungkin mencari opportunity di tempat lain yang terkait dengan ini gitu, atau mungkin akan berminat untuk menjadi teaching assistant atau research assistant dari profesor-profesor. Nah, itu bisa dijelaskan yang mana itu sangat menunjukkan kalau teman-teman ada passion di situ. Jadi jangan lupa untuk jadi autentik gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, jangan lupa untuk latihan kayak gitu, teman-teman. Ya meskipun mungkin teman-teman udah banyak pengalaman ya interview dan lain sebagainya, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman tetap mempersiapkan. Sebenarnya nggak yang harus teman-teman harus apa ya melakukan banyak berulang kali dan lain sebagainya. Yang penting adalah teman-teman udah bisa paham aja mencoba flow eh, jawaban tadi. Misal teman-teman mau pakai metode STAR, nah teman-teman bisa coba menjelaskan pertanyaan-pertanyaan. Nah, teman-teman juga bisa kalau misalkan mau ambil ambil misal teman-teman juga ambil kelas juga yang interview juga yang ada mock up test, mock up interview di ALF, teman-teman juga bisa juga lewat situ atau bisa juga tempat lain gitu. Tapi pada intinya saya nggak menyarankan kalau teman-teman belum pernah interview sebelumnya dan tanpa melakukan mock up interview tiba-tiba teman-teman langsung datang gitu. Meskipun ya bisa-bisa aja tetap ada kemungkinan teman-teman lolos gitu. Cuma kan di sini kita membicarakan bagaimana cara mengoptimalkan aplikasi teman-teman kayak gitu. Karena teman-teman nggak pernah tahu aplikasi atau saingan teman-teman tuh kayak gimana profilnya. Cara mereka perform di interview itu gimana. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman harus memaksimalkan di tiap step tadi. Dari aplikasi tadi udah dimaksimalkan, hasil tes mungkin bahasa Inggris tadi udah dimaksimalkan, dokumen semua udah disiapkan. Jadi secara di atas kertas teman-teman itu kualitasnya udah sangat oke. Tapi ketika teman-teman mungkin kurang persiapan di interview, bisa jadi performanya menurun gitu teman-teman. Jadi akan sangat sayang kalau teman-teman semuanya udah bagus dari awal, tapi ketika interview teman-teman malah kurang persiapan, jadinya kurang maksimal gitu teman-teman.